Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha, NIM 0306201003, nomor absen 03. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri pertama sekaligus kelompok pertama akan menjelaskan tentang pengertian satuan baku. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Pengertian satuan baku ialah satuan yang telah ditetapkan sebagai standar pengukuran secara internasional. Jadi dapat dibilang pengukuran satuan baku ini ialah sistem pengukuran yang menggunakan alat pengukuran yang baku dan konkret. Apabila digunakan oleh setiap orang akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Dalam dunia internasional, satuan ini disebut sistem satuan internasional atau dapat dikatakan International System of Units, yang sering disingkat SI. Sedangkan menurut ilmiah, satuan ini telah disepakati oleh ilmuwan untuk menyatakan hasil pengukuran. Dalam perkembangan satuan, sistem internasional dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem MKS dan sistem CGS. Jadi sistem MKS ini ialah meter, kilogram, dan sekon. Lalu sistem CGS ini ialah sistem sentimeter, gram, dan sekon. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kedua sistem tersebut. Yang pertama ialah sistem MKS. Sistem MKS ini adalah cara menyatakan satuan besaran dengan menggunakan satuan meter, kilogram, dan sekon. Lalu yang kedua ialah sistem CGS. Sistem CGS ini ialah cara menyatakan suatu besaran dengan menggunakan satuan sentimeter, gram, dan sekon. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayani dengan NIM 0304201025. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh satuan baku dan alat ukurnya. Nah, di dalam satuan baku terdapat 3 satuan yang menjadi patokan dalam pengukuran. Nah, yang pertama itu satuan panjang. Lalu yang kedua satuan massa, dan yang ketiga yaitu satuan waktu. Nah, apa sih itu satuan panjang? Satuan panjang menurut sistem internasional atau SI adalah meter. Pada awalnya 1 meter didefinisikan sebagai panjang yang sama dengan 1/10 juta jarak dari garis khatulistiwa ke kutub utara bumi sepanjang garis bujur yang melewati kota Paris, Prancis, dan sekitarnya. Lalu kemudian para ahli membuat batang paduan logam dari platina dan iridium yang ditetapkan sebagai 1 meter standar. Nah, biasanya satuan meter ini digunakan oleh masyarakat untuk mengukur jalan, mengukur benda-benda di sekitar, mengukur dan masih banyak hal lainnya yang bisa diukur dengan satuan panjang yang berupa meter. Selain meter ada juga sentimeter, desimeter, kilometer. Namun yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu satuan meter. Lalu yang kedua yaitu satuan massa. Nah, apa sih itu satuan massa? Satuan massa merupakan satuan yang sudah ada sejak abad ke-19 dan tidak pernah berubah. Nah, biasanya massa standar yang digunakan dalam pengukuran satuan massa ialah kilogram. Nah, sebuah satuan massa ditemukan oleh para ahli pada sebuah silinder logam yang terbuat dari paduan platina dan iridium. Massa standar ini disimpan di International Bureau of Weight and Measure atau Lembaga Internasional tentang Berat dan Pengukuran yang berlokasi di Sèvres, dekat kota Paris. Nah, jadi alat ukur yang digunakan dalam satuan massa biasanya adalah neraca dan timbangan. Lalu satuan baku yang ketiga yaitu satuan waktu.
Nah, satuan waktu ini merupakan satuan baku yang besaran waktunya ditetapkan oleh sekon. Satuan waktu ini dapat menentukan jam, menit, detik, dan hari. Di mana satu menit sama dengan 60 detik. Nah, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 hari sama dengan 24 jam. Dan dari situ kita bisa menghitung bahwa 1 hari berarti 86.400 detik. Jadi 1 detik ditentukan berdasarkan pada getaran atom pada konferensi umum tentang berat dan pengukuran pada tahun 1967. Nah, biasanya alat ukur yang biasa digunakan dalam satuan waktu yaitu stopwatch, arloji, dan jam dinding. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Ica Pratiwi Sihotang akan menjelaskan tentang ciri-ciri pengukuran baku. Yang pertama itu bersifat tetap. Nah, maksud dari yang bersifat tetap ini ialah hasil pengukurannya itu tidak akan berbeda-beda atau tetap sama walaupun orang dan tempat yang diukur itu berbeda. Nah, yang kedua itu bersifat internasional. Nah, maksud dari bersifat internasional ini mudah diterima oleh negara mana saja. Dan yang ketiga itu mudah ditiru. Nah, maksudnya mudah ditiru ini ialah semua orang bisa meniru cara-cara penggunaan pengukuran tetap ini. Dan yang terakhir itu dapat dikonversi ke satuan lain. Nah, maksud dapat dikonversi ini yaitu dapat diubah ke satuan lain. Misalnya 1000 meter bisa diubah menjadi berapa kilometer gitu. Kilometer diubah menjadi kilometer diubah menjadi meter. Ataupun 1 kilometer bisa diubah menjadi sentimeter, begitu seterusnya. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan tentang pengukuran satuan baku. Nah, saya akan mengukur meja dengan menggunakan penggaris. Nah, di sini terlihat meja berukuran 60 cm. Lalu dipraktikkan oleh orang yang kedua mencoba mengukur meja dengan menggunakan penggaris. Nah, dan hasilnya 60 cm. Di sini saya menggunakan 2 kali penggaris karena satu penggaris hanya mampu mengukur 30 cm. Nah, hasilnya orang yang pertama mendapatkan 60 cm dan yang kedua 60 cm. Jadi kesimpulannya, pengukuran menggunakan alat ukur baku dan sejenisnya hasilnya sama walaupun orang yang mengukurnya itu berbeda.